baca selepas solat subuh dan maghrib, yaitu Sayyidul Istighfar dengan lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzuka min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka orang itu tidaklah dia meninggal melainkan masuk surga. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maksudnya, kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk istiqamah dengan amal ini, berarti Allah telah tetapkan kita menjadi salah satu penghuni surga. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membuat nabinya malu. Allah tidak mungkin membuat nabinya dituduh berbohong. Allah tidak mungkin membuat nabinya dituduh di akhirat sebagai pendusta. Kalaulah sekiranya orang yang membaca Sayyidul Istighfar tersebut, Allah berikan dia taufik di dunia ini untuk membaca Sayyidul Istighfar setiap selesai salat subuh dan setiap selesai salat maghrib, lalu dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia Allah masukkan ke dalam neraka, berarti Allah telah mempermalukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak akan mungkin terjadi. Jangankan untuk mempermalukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri pun menghargai Sayyidina Rasul dengan tidak memanggil nama beliau dalam Al-Quran. Nabi-nabi yang lain Allah panggil dalam Al-Quran dengan nama-namanya. Tapi tidak pernah ada ayat Al-Quran yang mengatakan Ya Muhammad. Enggak ada. Enggak pernah ada. Melainkan Allah memanggil dengan sopan dan santun dengan ucapan Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhar Rasul, Ya ayyuhal Muddassir, Ya Muzammil, Ya ayyuhal Muzammil. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berusaha istiqamah membaca Sayyidul Istighfar setelah subuh dan maghrib, ini terlepas waktunya, apakah itu selepas doa, sebelum berdoa, kapan saja, yang penting selepas subuh dan maghrib, maka Allah menjamin kita salah satu ahli surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma wa anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang membaca kalimat tersebut Allah akan jaga dirinya, keluarganya dan hartanya dari kebinasaan. Maka ketika terjadi kebakaran di sebuah lokasi perumahan, katakanlah perumahan, di sana ada rumahnya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu Sayyidina Abu Darda ada di masjid. Datanglah satu orang memberitakan, "Wahai Abu Darda, rumahmu kebakar." Kenapa kamu katakan kebakar? Karena lokasi rumahmu, di tempat perumahanmu terjadi kebakaran. Kata beliau, tidak, rumah saya tidak terbakar. Kemudian pada kali yang kedua, laki-laki yang sama datang lagi karena api sudah hampir dekat ke rumahnya Sayyidina Abu Darda. Maka dikatakan, "Wahai Abu Darda, rumahmu kebakar." Kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Rumah saya tidak terbakar." Pada kali yang ketiga, laki-laki tersebut menyaksikan api padam ketika mendekati rumah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu,
dia datang lagi ke masjid, bertemu dengan Sayyidina Abu Darda. Wahai Abu Darda, kenapa kamu yakin rumahmu tidak terbakar? Kata beliau, karena aku telah membaca apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, siapa yang membaca kalimat tersebut, Allah akan selamatkan dirinya, keluarganya, hartanya dari bencana. Yaitu kalimat yang kita bacakan tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah asuransi Islam. Sebagaimana ada imunisasi Islam yaitu dengan talqim, maka kita muslim yang sudah yakin mengenal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bayi lahir tidak perlu diimunisasi. Imunisasi yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan menyapi bayi tersebut sebelum meminum air susu ibunya dengan kunyahan kurma dari orang soleh. Kunyahan kurma pada orang soleh. Bahkan saya menemukan beberapa orang saking optimisnya dengan hadis tersebut, anaknya belum lahir, mungkin 2 bulan lagi. Tapi karena sekarang waktunya mumpung bertemu dengan orang soleh, diminta kunyahin tu kurma. Setelah dikunyahin disimpan sampai anaknya untuk lahir. Begitu dia menjaga hadis Nabi SAW. Maka Nabi sabdakan itu adalah imunisasi Islam, sehingga anak-anak kita tidak mudah untuk demam, tidak mudah untuk sakit, dan hafalannya kuat. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga asuransi Islam yang barusan kita bacakan, asuransi yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang mukmin yang tidak meragukan satu kata pun daripada hadis Nabi, maka sebaiknya sudah waktunya berpindah daripada asuransi manusia kepada asuransi Islam. Asuransi yang diajarkan oleh Nabi SAW yaitu dengan modal membaca kalimat tersebut. Itu mungkin zikir yang masih tersisa dalam penyampaian kita sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dilarang dalam salat, yang dimakruhkan dalam salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama dilarang melipat pakaian dalam salat. Nah, melipat pakaian dalam salat dalam artian selesai berwudu, lengan baju belum diturunkan, kita sudah salat. Itu hukumnya makruh. Kemudian juga melipat bagian celana, itu juga hukumnya makruh. Tapi ada 2 kondisi yang kita dihadapkan dalam masalah ini. Kalau tidak dilipat, menutup mata kaki. Kalau dilipat, terlibat pada hukum makruh. Jadi diturunin salah, dinaikin salah. Mana caranya? Maka dalam hal ini kita dengan kaidah usul yang berbunyi irtikabu akhafid dararain, kita mesti memilih satu dari yang paling parah daruratnya. Mana yang paling parah daruratnya? Kita lipat ke atas, tersingkap mata kaki, atau kita biarkan tertutup mata kaki. Dilipat makruh, diturunkan juga makruh. Maka kita lipat saja. Karena melipat itu sepakat ulama mengatakannya makruh, tapi menutup mata kaki sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Tapi bagi kita sebaiknya sudah waktunya juga hijrah untuk tidak lagi memiliki celana yang lewat daripada mata kaki. Nah, supaya dalam pengamalan ibadah solat kita, kalaupun sulit untuk memiliki celana lewat daripada mata kaki, minimal untuk solat ada celana yang dipakai yang tidak perlu lagi dilipat karena sudah di atas mata kaki.
Kita pengen mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai pada ujung kaki sampai pada ujung rambut, itu tidak ada satu pun yang Allah tidak senang. Mungkin sebahagian kita mendengar bahasa makruh, kembali kepada kaidah usul yang berbunyi ma la yusabu ala fi'li ma la yu'akabu ala fi'li wa yusabu ala tarki, sesuatu yang diberi pahala kalau ditinggalkan dan tidak disiksa kalau dikerjakan. Artinya pemahamannya enggak ada masalah, enggak ada siksaan. Tapi kita kembali kepada makna harfiah daripada makruh tersebut, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita datang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang dibenci? Apakah kita hadir berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemandangan yang dibenci? Bapak Ibu misalnya ketemu dengan partai satu partai tapi memakai baju partai lain. Dia ketemu dengan satu partai lalu dia memakai partai yang lain bajunya, kostumnya. Maka dia tidak akan mendapatkan pelayanan. Tapi apabila dia bertemu dengan baju partai yang sama, walaupun dia tidak dari partai tersebut, mungkin dia akan mendapatkan pelayanan. Nah, sekarang kita berdiri di hadapan Allah, beribadah di hadapan Allah dengan pakaian yang Allah sendiri tidak senang melihatnya. Itu yang pertama, melipat pakaian. Yang kedua, mengikat rambut. Nah, mengikat rambut, berdasarkan hadis ini ada dua hal pendapat dalam bagi para ibu. Apakah ibu-ibu juga dianjurkan untuk membuka rambutnya di dalam mukena ketika solat? Sebagian ulama mengatakan tidak. Ibu-ibu tidak ada masalah mengikat rambut dalam solat, hukumnya tidak makruh. Tapi sebagian ulama mengatakan sama saja, syariat itu bagi laki-laki dan perempuan sama. Ibu-ibu dan bapak-bapak dianjurkan untuk tidak mengikat rambut dalam solat. Tapi kalau rambut kita hanya panjangnya seperti sekarang, nggak perlu masalah dengan hal ini. Tapi kalau kita ikut dengan rambutnya Nabi SAW, rambut Nabi itu ada 3 macam. Yang pertama sejajar dengan bagian yang lunak telinga. Ini ukuran panjang minimal rambut Sayyidina Rasul. Kemudian maksimal yaitu di atas bahu, disebut dengan jummah. Kemudian di antara telinga dan bahu pas di tengah-tengah leher baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin kalau ada di antara kita yang mengamalkan sunnah rambut panjang seperti itu, kalau solat dianjurkan untuk tidak diikat. Yang ketiga, perkara makruh dalam solat adalah menutup mulut. Nah, menutup mulut itu makruh dalam solat. Jadi kadang-kala seseorang pergi ke Makkah lalu dia pakai masker, kemudian pergi ke Madinah dia pakai masker karena takut terhirup virus yang ada di situ. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang kitab Jami' Shaghir dikatakan, debu-debu kota Madinah itu obat untuk penyakit. Debu-debu kota Madinah itu obat untuk penyakit, bisa dirujuk dalam hadis kitab Jami' Shaghir. Jadi tidak selayaknya kita berada di Baitullah, di depan Ka'bah Musyarrafah, di Madinah Munawwarah, kalaupun kita menutup mulut dalam perjalanan, tapi dalam ibadah solat kita dimakruhkan menutup mulut. Walaupun ketika bersin sekalipun, kecuali ketika bersin. Ketika bersin tetap disunahkan menutup mulut. Kenapa dikatakan makruh menutup mulut? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahasanya solatnya orang beriman itu adalah munajatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu yunaji rabbah, seolah-olah dia berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngomong sama kawan kita tutup mulut, atau kalau kita seseorang ngomong sama kita tutup mulut, maka katakan itu sikap yang tidak sopan, menunjukkan Anda ngomong sama saya tapi enggak gosok gigi. Yang keempat yaitu mengusap muka.
Mengusap muka dalam solat hukumnya makruh. Itu sebabnya setelah doa kunut tidak dianjurkan untuk mengusap muka. Tapi doa selain di solat itu disunahkan untuk mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Tapi dalam ibadah solat, dalam kunut kita baca doa, kenapa tidak dianjurkan mengusap muka? Karena mengusap muka dalam solat hukumnya makruh. Mengatakan secara sikap mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, muka saya ini enggak layak sujud di depanmu. Akhirnya berdebu dahi saya. Jadi kita usap, sujud kita usap, sujud kita usap. Kata Allah, kalau enggak mau salat enggak usah salat sekalian. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang makruh. Yang ketiga, yang kelima, menoleh kiri dan kanan. Walaupun hukumnya tidak membatalkan salat, kita menoleh mungkin atau kiri dan kanan, hukumnya tidak makruh. Hukumnya makruh dan tidak membatalkan solat. Tapi kalau sempat dada kita yang berpaling dari arah kiblat, maka solat batal. Kalau begini, solatnya batal. Tapi kalau menoleh kepala saja, solatnya tidak batal. Itu 5 hal yang dimakruhkan dalam solat. Kemudian Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang tertinggal dalam materi sebelumnya, dalam kita menyusun saf solat kalau kita berdua. Nah, kalau kita berdua solat, maka imam berdiri di sebelah kiri makmum dan kita makmum berdiri di sebelah kanan imam dengan jarak 1 telapak kaki. Apa maksud 1 telapak kaki? Ujung jari makmum sejajar dengan tumit imam. Hal ini diriwayatkan daripada hadis Sayyidatina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, saya bermalam di rumah bibi saya Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha. Kami tidur satu bantal dengan Nabi SAW. Nabi dengan bibi saya Sayyidatina Maimunah tidur lewat panjangnya bantal, kemudian saya tidur lewat lebarnya bantal. Jadi satu bantal bertiga. Bukan karena terlalu akrab kekeluargaannya, tapi karena bantalnya cuma ada satu. Nah, kalau di rumah kita, anak-anak kita 1 orang 2 bantalnya. Itu santri di pondok itu 1 orang 2 bantal. Nah, ada yang 3 bantalnya, kayak orang baru khitan. Nah, kiri kanan ada bantal. Ini Nabi SAW kesederhanaan beliau 1 bantal bertiga. Apa tujuan Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur di situ? Ingin melihat bagaimana amal Nabi di malam hari. Pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, saya lihat Nabi bangun di tengah malam, kemudian beliau berwuduk dan solat. Akhirnya saya juga melakukan hal yang sama, dan aku solat berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Ketika saya berdiri di sebelah kiri, Nabi mengambil telinga saya, kemudian menarik ke saya dan diletakkan di sebelah kanan. Nah, di sini ada 2 hukum minimal diambil oleh para ulama. Pertama, berdirinya imam, 1 imam dan 1 makmum, yaitu di sebelah kanannya imam, tanpa ada jarak kecuali 1 telapak kaki. Yang kedua, ini menjadi dalil bahwasanya solat tahajud itu boleh berjamaah. Memang solat tahajud dianjurkan untuk dilakukan sendiri, tapi sebagai hal yang membolehkan. Kalau motivasinya jamaah ini adalah berjamaah, maka enggak ada masalah berjamaah. Apalagi di pendidikan-pendidikan, di pondok-pondok pesantren, maka tahajudnya berjamaah. Ditanya apa dalilnya tahajud berjamaah? Memang dianjurkan. Ini salah satu dalilnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas berjamaah dalam salat tahajud dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila datang jamaah kedua, berdirinya di mana? Imam di depan, makmum di 1 makmum ada di sebelah kanan imam. Kemudian kalau datang makmum yang kedua, berdirinya di mana? Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka makmum kedua akan berdiri
di sebelah kiri imam mundur satu telapak kaki juga. Mundur satu telapak kaki. Imam di sini makmum berdiri. Dia takbir, Allahu Akbar. Setelah kedua-duanya takbir, maka mundurlah keduanya ke belakang dengan melangkah dengan kaki kiri. Melangkah dengan kaki kiri, bukan kaki kanan. Kenapa dengan kaki kiri? Karena dia berada di tempat yang terbaik ke tempat yang kurang baik, karena jauh daripada imam. Maka dia mundur satu langkah, berhenti sejenak, subhanallah, mundur satu langkah lagi, berhenti sejenak, kemudian direkatkan safnya. Berdirilah dia pada saf yang semestinya. Ini anjuran dalam pelaksanaan solat jamaah. Kenapa tidak takbirnya di belakang, misalnya begini? Dia datang jamaah kedua, Allahu Akbar. Sementara imamnya di depan, kiri dan kanan, dan dia berada belakang takbir. Setelah takbir baru ditarik kawannya ke belakang. Maka ini menyebabkan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena dia takbir sendirian di belakang shaf. Karena dia takbir sendirian di belakang shaf. Nah, bagaimana juga kalau dia tarik dulu kawannya ke belakang? Makmum itu tarik dia ke belakang dulu, baru dia takbir. Ini juga tidak dibolehkan, karena dia menyebabkan makmum yang ada di sebelah kanannya berdiri sendirian di shaf. Memang zahirnya berdua dengan dia, tapi karena dia belum takbir, itu dianggap di luar solat. Berarti dia telah menyebabkan orang lain ada berdiri di shaf sendirian. Nah, sebagian ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan dia hilang fadilah jamaahnya. Imam Abu Hanifah katakan batal solatnya. Ini efek negatifnya. Nah, jangan sampai kita melakukan perkara makruh. Jangan juga sampai kita sebabkan kawan di kanan kita makruh. Bagaimana caranya? Kita takbir di sebelah kiri imam dengan jarak satu telapak kaki. Setelah itu baru sama-sama mundur ke belakang. Kalau kira-kira tempat di belakang sudah mentok, maka imam yang maju ke depan. Ini cara pelaksanaan solat jamaah kalau yang menyusul. Tapi kalau memang dari awal sudah datang berdua, maka berdirilah kedua-duanya di belakang imam. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian hal yang sama berlaku apabila saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga penuh, kita datang di saf keempat cuma sendirian di belakang. Nah, kalau kita takbir sendirian di belakang, menurut mazhab Imam Abu Hanifah solat kita batal. Menurut mazhab Imam Syafi'i kita tidak dapat fadilah jamaah. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita maju ke dekat shaf yang paling belakang, sejajar pada imam, kita takbir jarak satu telapak kaki, Allahu Akbar. Setelah itu baru kita pegang pundak kawan yang ada di samping kita, kita ajak untuk mundur ke belakang. Nah, memegangnya itu cari-cari dulu mengerti hukum. Nanti yang nggak mengerti hukum, nggak mau dia mundur ke belakang. Dicari dulu, diperhatikan mana kira-kira jamaah yang cocok saya tarik ke belakang. Nah, kalau tidak, kita nggak dapat fadilah jamaah. Solat di belakang shaf sendiri nggak dapat fadilah jamaah, nggak ada nilai jamaahnya. Mungkin orang melihat kita solat jamaah, tapi Allah dan Rasul menganggap kita tidak berjamaah. Nah, kalau tidak bisa melakukan cara seperti itu, nggak mungkin satu pun ditarik. Kita tidak punya keberanian, kemudian tidak juga ada potensi untuk orang yang bisa membantu kita. Kita biarin saja mereka solat. Nanti selepas solat baru kita minta berjamaah. Atau secara mudah juga, kita kan masih di luar solat, kita omongin dia, kita sampaikan kepada dia sama hukum. Fulan mungkin kenal kawannya, saya ini kan belakang sendirian. Jadi kalau saya takbir belakang sendirian nggak dapat fadilah jamaah. Nanti kalau kamu saya tarik, minta mundur ya ke belakang. Nah, kan nggak ada masalah. Kita kan di luar solat. Jadi ngomongin orang dalam solat itu nggak ada masalah. Yang penting orang dalam solat jangan menjawab. Itu saja syaratnya. Ibu mau pergi, bapak sedang solat duha, ada pesan mau disampaikan, ngomongin saja.
Pak, saya izin mau pergi, itu anak kunci saya taruh di belakang lemari. Tidak ada masalah. Nah, itu solusi yang kedua. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira pelengkap materi tentang solat dan berjamaah yang sudah saya sampaikan. InsyaAllah besok subuh kita dengan materi baru, yaitu tentang solat jenazah dan mukaddimahnya. Demikian insyaAllah, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, jemaah sekalian, jika ada yang mau bertanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penjelasan daripada salah satu ustaz kami yang ada di Wamena bahwa apabila dalam sholat berjamaah imam salah mengucapkan surah yang dibacakan, maka imam itu boleh dikatakan murtad sekaligus dengan jemaah. Ini yang saya biasa baca dalam pikiran saya. Oke, jam sekali kita dikatakan murtad, padahal itu mungkin kesalahan, mungkin ada salah satu mungkin karena sariawan jadi lidahnya kaku, tapi dikatakan murtad. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya Karim, memponis murtad itu perkara yang sangat berat sekali. Karena kesalahan bacaan Al-Quran, kesalahan dalam membaca Al-Quran tanpa sengaja enggak murtad. Tapi kalau sengaja membaca Al-Quran dengan salah, maka murtad. Jadi itu fatwa yang sebetulnya tidak berdasar. Enggak ada satupun ulama yang mengatakan salah baca Quran tanpa sengaja, salah membaca Al-Quran tanpa sengaja, tidak ada satupun ulama mengatakan murtad. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW bersabda, Rufi al-qalamu am ummati, Rufi al-qalamu an salasin, pena diangkat dari 3 orang. Artinya tidak dicatat kesalahannya. Yang pertama orang yang tersalah, orang lupa. Yang kedua orang tidur. Orang tidur dia bilang dia murtad pun enggak murtad. Orang tidur dia talak istrinya talak 3, enggak jatuh talak. Yang ketiga orang yang tidak tahu. Nah, 3 orang ini Nabi katakan rufi'a an ummati qalam, atau mafhum hadisnya begitu. Allah telah mengangkat pena dari umatku. Artinya tidak dicatat kesalahannya dalam 3 kondisi. Maka kalau imam salah dalam membaca, mungkin kalau kita terjemahkan ayatnya jadi murtad. Memang kalau kita terjemahkan ayatnya jadi murtad. Contoh yang enggak boleh dicontohkan. Misalnya dibuang kalimat qul ya ayyuhal kafirun, itu dibuang la abudunya. La-nya dibuang. Jadi a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah. Berarti kan salah itu. Kalau dia baca secara sengaja, seperti itu bacaannya, murtad dia. Tapi apabila tanpa sengaja, tidak. Dan makmum pun tidak ada urusan. Kalaupun imam baca sengaja ayat itu salah, maka makmum tidak bertanggung jawab. Makmum tidak ikut murtad. Karena ini masalah iman, ini masalah keyakinan. Nah, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala memponis seseorang itu murtad, kita boleh memponis dalam satu kasus, tapi tidak boleh memponis individu. Contoh, apa hukumnya sujud ke berhala? Kita katakan orang bersujud ke patung murtad. Itu jelas hukumnya. Oh, si fulan dia kemarin sujud ke patung. Tunggu dulu, jangan bilang murtad. Jadi kalau sudah bersifat individu,
berkaitan dengan seseorang, itu vonis belum berlaku. Tapi apabila kepada suatu perbuatan secara umum, maka hukumnya jelas. Bersujud kepada berhala hukumnya murtad. Tapi teman saya kemarin dia sujud ke patung, apakah dia murtad atau tidak? Kita tanya dia dulu, kenapa dia bersujud ke patung? Apakah dia nggak tahu? Kalau nggak tahu dia nggak murtad. Apakah dia terpaksa? Kalau terpaksa tidak murtad. Atau karena takut, seperti kejadian daripada surah Al-Kahfi, 11 pemuda di zaman itu dibuat oleh rajanya harus menyembah tunduk kepada berhala di depan pintu gerbang masuk. Jadi terpaksa 11 pemuda ini ketika masuk pintu kota itu menundukkan kepala. Kalau dia tunduk menundukkan kepala, dia ketahui orang bertauhid, dia akan dibunuh. Tapi dia tundukkan kepala untuk menjaga imannya, seperti yang berlaku kepada Sayyidina Sumayyah, Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Yasir dibunuh di depan beliau orang tuanya sendiri. Kemudian Sumayyah ibu beliau dibunuh di depan dia sendiri. Kemudian tiba di gilirannya mau dibunuh, beliau ketakutan. Akhirnya mengucapkan kalimat murtad. Selepas itu dilepaskan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau merasa takut bertemu dengan Nabi SAW karena sudah mengeluarkan kata-kata murtad. Turun ayat yang berbunyi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa, yang hatinya tetap teguh dengan iman, tapi terpaksa melakukan perkara tersebut. Yaitu sebabnya kalau bertanya tentang satu hukum, kita katakan murtad. Tapi kalau sudah berkaitan dengan individu seseorang, kita belum boleh memvonis dia murtad sebelum kita minta kejelasan hukum, insyaallah. Ya Karim. Ya Rabbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami kan pengen tahu juga, belum sholat berjamaah perempuan itu sama dengan rakaatnya sejajarkah dengan imam kiri kanan dan kiri kanan belokan apa sama? Terus kami ini ibu-ibu apa yang tidak tahu dari ada yang satu di ujung, satu di ujung, tapi takut juga gitu. Yang kedua tadi tutup mulut itu kami perempuan juga ada ketemu sama-sama sholat. Dia berjaga. Kami takut juga menegur. Nanti ada ibunya, ada kakaknya, mungkin biasa dia pakai cara sholat. Terakhir baca doa tadi. Ada doa juga baca Rabbana atina fid dunya, suruh masukkan doa tengah-tengah itu. Itu kan di luar sholat ya. Tapi kalau ini Al-Fatihah kan ada juga disuruh kayak Ustaz kadang juga iya na'budu wa iya nasta'in, istilah doa di situ. Kapan isi doanya? Apakah di dalam sholat atau di luar sholat? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aturan shaf, ibu-ibu kiri kanan rapat, sejajar, lurus, itu sama, nggak ada bedanya. Perbedaan cuma satu yang kemarin subuh kita sampaikan, terbaik yaitu dimulai daripada bagian shaf yang paling belakang. Itu saja bedanya. Yang lain nggak ada bedanya. Shafnya rapat, kemudian lurus, bersentuhan bahu dengan bahu, kemudian tumit dengan tumit. Hanya saja ada bedanya kalau yang berjamaah itu ibu-ibu sama ibu-ibu. Nah, imamnya ibu-ibu, jamaahnya ibu-ibu, maka bedanya dengan laki-laki adalah
laki-laki dengan saf pertama jaraknya 1,5 meter maksimal, sementara ibu-ibu dengan imamnya jaraknya hanya 1 telapak kaki. Jadi kalau ibu-ibu jadi imam, jamaahnya juga ibu-ibu semuanya, maka imamnya berdiri di saf pertama dan maju 1 telapak kaki ke depan. Kemudian bacaannya tidak boleh jahar, hanya sir saja kalau ada laki-laki di sekitarnya. Tapi kalau enggak ada laki-laki, ruangannya kedap suara, maka boleh dibaca jahar seperti laki-laki. Kemudian bagi ibu-ibu, kalau solat jamaah sesama ibu-ibu tidak ada iqamah dan tidak ada juga azan. Nah, azan dan iqamah itu hanya untuk laki-laki saja. Itu kira-kira perbedaan antara solat laki-laki dengan perempuan. Yang lain pada itu sama insyaAllah. Yang kedua, Masya Allah, lupa jadi tutup mulut. Nah, tutup mulut di dalam solat yang makruh. Kalau di luar solat pakai cadar. Kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, hukumnya wajib. Kemudian kalau ikut mazhab Imam Maliki, hukumnya sunnah. Jadi cadar itu khilafiyah di kalangan ulama. Jadi yang mau mengamalkan ikut mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib, ikut mazhab Imam Maliki hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam solat tidak ada dalil. Dalam solat tidak ada dalil bagi wanita pakai cadar. Walaupun tidak ada sutra, tidak ada dalil. Kenapa tidak ada dalil? Karena di zaman Nabi SAW pembatas antara ibu-ibu dan laki-laki itu enggak ada. Tidak ada pembatas. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, wahai kaum ibu-ibu, jangan terburu-buru mengangkat kepala kalian dari sujud, khawatir nanti melihat auratnya bapak-bapak. Kenapa dikatakan auratnya bapak-bapak? Karena di zaman itu tidak ada gamis. Mayoritas sahabat rata-rata mereka hanya punya 1 lembar kain sarung saja. Itu kemiskinan di zaman tersebut. 1 lembar kain sarung itu pun pendek. Jadi kalau mereka sujud, itu bisa terlihat bagian pangkal daripada lututnya. Maka ibu-ibu dikatakan oleh Nabi, jangan terburu-buru mengangkat kepala, takut nanti kalian melihat aurat kaum bapak-bapak. Itu menunjukkan sutra itu tidak ada. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Kami tahu siapa yang mencari saf terdepan, kami juga tahu siapa yang mencari-cari saf di belakang. Itu ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat. Ada sebagian sahabat cari saf di depan. Ada sebagian sahabat mencari saf di belakang. Untuk apa? Supaya dia bisa melihat ibu-ibu dari bawah ketiaknya, terus rukuk gitu. Nah, kenapa bisa lihat ketiak? Karena dia nggak pakai baju. Kalau pakai baju nggak bisa. Zaman itu nggak pakai baju. Nah, itu menandakan hijab tidak ada. Kalaulah di zaman tersebut tidak ada hijab, Nabi tidak perintahkan kepada ibu-ibu untuk pakai cadar, maka apalagi zaman sekarang. Jadi tidak ada toleransi. Kenapa istri bapak sholatnya pakai cadar di masjid? Oh, takut terlihat oleh orang. Karena di sana tidak ada hijabnya. Hijabnya enggak tinggi, rendah. Jendelanya tidak pakai gorden, nanti bisa dilihat oleh orang dari luar. Itu semua agama yang diakal-akali. Kalaulah sekiranya hal itu memang seperti itu, maka seluruh jamaah haji wanita wajib pakai cadar ketika tawaf. Karena dari dulu sampai sekarang itu tawaf itu campur laki-laki dan wanita. Hanya di zaman Nabi itu ada tertibnya karena jamaah masih sedikit. Tapi zaman sekarang bercampur. Tetap syariat mengatakan haram bagi wanita yang ihram haji atau umrah untuk menutup muka. Hanya saja dianjurkan untuk merubah warna kulit mereka dengan memakai inai.
melapisi warna kulit itu, dia melapisi inai sehingga laki-laki tidak melihat warna kulitnya secara pasti. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian tambahan sedikit, menutup telapak kaki sepakat 4 mazhab mengatakan wajib. Sementara menutup muka itu khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, pada hari ini ada orang yang mengutamakan yang khilafiyah tapi meninggalkan yang sepakat ulama. Maka kalau dikatakan memakai kaos kaki itu sepakat ulama ibu-ibu hukumnya wajib kalau keluar rumah. Tapi memakai cadar khilafiyah. Nah, anehnya kita lihat dia pakai cadar tapi nggak pakai kaos kaki. Kan lucu. Khilafiyahnya dijaga, yang sepakat ulamanya ditinggalkan. Maka kalau dikatakan mana yang lebih baik, ini kalau memilih ya, mana yang lebih baik pakai kaos kaki atau pakai cadar, wajib kaos kaki. Karena seluruh ulama sepakat telapak kaki itu tidak aurat. Telapak kaki itu aurat. Tapi kalau muka dan telapak tangan ini tidak aurat di dalam sholat. Nah, dan juga tidak aurat di luar solat menurut mazhab Imam Hanafi. Tapi aurat di luar solat menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau telapak kaki itu aurat di dalam solat, aurat di luar solat bagi seluruh mazhab. Maka kalau ibu-ibu solat ketika sujud nampak telapak kakinya, karena sarungnya pendek tersingkap, solat ibu-ibu batal. Nah, solat ibu-ibu batal. Misalnya sujud, terangkat mukenanya atau terangkat sarungnya, nampak telapak kakinya, maka solatnya batal. Yang ketiga, Bapak Ibu muliakan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maksudnya tadi itu? Itu memang doa apa? Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak Ibu, Masya Allah, saya reka-reka aja pertanyaannya. Jadi membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata sebagian ustaz dianjurkan di situ berdoa. Kalau di dalam solat tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena syarat membaca Al-Fatihah itu adalah mualat antara ayat dan ayat. Jarak antara ayat dan ayat itu cuma kadar satu nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kalau lebih daripada satu nafas, hilang mualatnya, Al-Fatihahnya batal. Dan kalau tidak diganti, batallah solatnya. Jadi kalau dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa dulu, baru ihdinas siratal mustaqim, salat kita batal. Karena syarat Al-Fatihah yang sah itu harus tertib menurut urutannya ayat 1, 2, 3 sampai 7, kemudian harus mualat, jeda antara ayat dengan ayat itu hanya kadar mengambil nafas. Kenapa kita dianjurkan lagi berdoa di situ? Doanya sudah ada setelahnya. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu doanya sudah ada, enggak perlu doa yang lain lagi. Nah, itu doa yang sudah kita persiapkan. Ketika kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah katakan hamidani rabbi, aku sedang disanjung oleh Tuhanku, oleh hambaku. Ar-Rahmanir-Rahim, asna alayya abdi, Malik yaumiddin, majjadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu untuk aku, iyyaka nasta'in untuk hambaku. Mana yang iyyaka nasta'innya? Ihdinas siratal mustaqim. Allah katakan waktu itu, hadza li abdi wa li abdi mas'al. Ini betul-betul semuanya untuk hambaku. Untuk hambaku apa yang telah aku kabulkan untuknya, apa yang telah dia minta. Setelah itu maka kita katakan amin. Terimalah wahai
Allah. Nah, supaya doa itu lengkap disunahkan membaca Rabbighfirli wali walidayya amin. Itu dianjurkan. Dalilnya juga ada. Itu bukan tambahan para ulama juga, itu ada dalilnya dari beberapa kitab insyaallah. Jadi kalau dianjurkan doa yang lain, hilang mualat Al-Fatihahnya, batal sholatnya. Bagi satu lagi dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan sholat berjamaah tadi Ustaz, pengalaman pribadi saya ketika perjalanan jauh, saya melaksanakan sholat fardu, setelah melaksanakan sholat fardu isya, saya melaksanakan sholat sunnah. Nah, ketika melaksanakan sholat sunnah ini, ada jemaah yang datang terus menepuk ke belakang saya. Nah, di situ karena saya bingung, saya tetap melaksanakan sholat sunnahnya sampai selesai. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sikap kita harus bagaimana Ustaz? Yang kedua, dari referensi masjid, sebisa mungkin ketika ada di masjid ataupun musola untuk menghindari pengelompokan dalam sholat berjamaah. Berkaitan dengan pertanyaan saya yang pertama, apakah sebaiknya kita melaksanakan karena tidak tahu beliau melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah, apakah sebaiknya kita sholat mandiri atau bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ketika kita sholat sunnah, kemudian diikuti oleh orang sholat wajib. Nah, apa sikap kita? Sikap kita, kita pimpin sholatnya. Kita tampil sebagai imam. Artinya ketika ruku kita zaharkan takbir kita, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, sampai selesai. Dan sesuai dengan rakaat kita masing-masing. Karena kita 2 rakaat, kita salam. Dia menambah rakaatnya. Apa hukum solatnya? Hukum solatnya sah. Hukum solatnya tidak batal. Dan apakah dia mendapatkan fadilah jamaah? Kita katakan dapat fadilah jamaah kalau dia tidak tahu kita sedang solat sunat. Tapi kalau kita tahu, kalau dia tahu kita sedang solat sunat, maka sebaiknya tidak berjamaah. Apa maksud sebaiknya itu? Sebaiknya itu dalam hukum fikih disebut dengan bahasa khilaful aula. Sebaiknya jangan. Tapi tidaklah sampai hukumnya makruh. Nah, bagaimana sikap kita ketika hadir di suatu tempat untuk menghindari supaya tidak banyak berjamaah? Bagaimana satu jamaah itu dipimpin oleh satu imam? Ya, kalau untuk solat pertama bisa saja mungkin. Tapi untuk solat kedua, kita numpang sama fulan, jangan-jangan dia sedang solat zuhur, jangan-jangan dia sedang solat asar. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau kita sendiri kita gabung kepada jamaah tersebut. Tapi kalau kita ramai, kita selesaikan dulu jamaah yang sedang berlanjut, baru kita buat jamaah baru. Memang menurut mazhab Imam Abu Hanifah sangat tidak menyenangi kalau dalam masjid tersebut ada 2 jamaah. Seperti tidak ada persatuan. Tapi hal itu tidaklah haram. Kenapa tidak haram? Karena di zaman Nabi, tarawih di masjid itu berjamaahnya kelompok-kelompok. Seperti hadis yang kita bacakan malam itu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, tarawih di masjid juga berkelompok-kelompok. Berarti di Masjid Nabawi itu banyak kelompok-kelompok tarawih. Kenapa tidak bisa disatukan? Karena ada yang pengen 1 juz semalam, ada yang 2 juz semalam, ada yang 3 juz semalam. Bahkan hari ini itu ada yang 30 juz semalam. 30 juz 1 malam. Kalau kita 1/16 juz 1 malam. Nah, itulah kadar iman kita. Kalau jangan kita lihat amal kita dengan sahabat, amal kita dengan orang yang hidup di zaman kita sekarang saja udah nggak bisa dibedakan. Udah jauh bedanya, tidak bisa kita ikuti. Jadi tidak ada alasan bagi kita bangga dengan amal
Oh, saya sudah rutin tarawih, saya rutin mengaji dan sebagainya. Belum, kita masih jauh, karena masih ada saudara-saudara kita yang bisa sholat tarawih setiap malam dengan 30 juz Al-Quran selama 8 jam. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebabnya. Nah, kalau bisa masjid transit itu membuat satu sistem supaya tidak membingungkan jamaah, yaitu dengan meletakkan pamflet seperti imam khotib itu, letakkan di situ sholat zuhur. Jadi orang ikut sholat zuhur di situ, sholat asar itu lebih mudah lagi. Atau kita pakai kardus taruh di leher ke belakang, saya sedang sholat zuhur. Nah, atau cara yang tadi, misalnya kita berjalan 5 orang, kita melakukan qasar jamak. Ternyata 4 orang kawan kita udah mulai sholat, kita terlambat berwudu, lalu datang. Ketika datang kan mau sholat zuhur, mau sholat asar, kan kita tanya dulu. Kalau jamak takdim wajib zuhur kemudian asar, itu nggak ada pilihan. Tapi kalau jamak takhir, kita boleh zuhur dulu, boleh asar dulu, ikut kepada jamaah yang sedang berlaku. Kalau jamaahnya zuhur, kita zuhur, kalau jamaahnya asar, kita asar. Karena jamak takhir tidak perlu tertib. Nah, karena itu kawan kita bertanya, ini zuhur atau asar? Kalau zuhur ngangguk, oh nggak ngangguk deh, berarti dia asar. Kemudian kita sholat asar, selesai sholat asar kita akan melakukan sholat zuhur. Banyak sebetulnya cara penyelesaian dalam hukum fikih tersebut, tidak baku dengan sebuah ketentuan, yang penting tidak melanggar aturan syariat. Demikian insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian saja kita bersama ini. Kalau ada pertanyaan nanti simak untuk pagi. Untuk sempurna dari Bapak ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء الفحشاء والطاعون والمنكر والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا كريما كثيرا مباركا ذرية طيبة اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا نفسا مطمئنة وذنبا مغفورا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.